Udah ya? Udah kan? Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbantuan teknologi, yaitu Bapak Dana Dwi Hari Jatmiko, SPD MPD, dan Bapak Edi Wiharjo, SPD MPD MCE. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu kelompok kelas 11 SMK. Di sini, kami akan menjelaskan tentang materi fungsi inverse. Sebelum menjelaskan yang fungsi inverse, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Nabila Rizkia Adisti dengan akhiran NIM 050. Yang kedua, ada Arif Khalil Rahmat dengan akhiran NIM 171. Yang ketiga, ada Sinta Febriani dengan akhiran NIM 571. Dan yang keempat, ada saya sendiri, yaitu Olga Jeniswati dengan akhiran NIM 579. Dan yang terakhir ada Desi Natalia dengan akhiran NIM 626. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Arif. Kepada Arif, saya persilakan. Baik, untuk materi yang pertama adalah konsep dasar inverse suatu fungsi, di mana terdapat 3 pembahasan. Yang pertama adalah misalkan kita memiliki f yang merupakan suatu fungsi dari a ke dalam b, dan misalkan b merupakan elemen dari himpunan b, inverse dari b dapat dinyatakan dengan f inverse b. Lalu poin pembahasan kedua yaitu yang terdiri dari elemen-elemen a yang dipetakan pada b, yaitu elemen-elemen dalam A yang memiliki B sebagai image. Secara notasinya, F inverse B itu sama dengan X elemen A untuk Fx itu sama dengan B. Lalu inverse suatu fungsi artinya setiap himpunan domain dengan range-nya berbanding terbalik dengan himpunan fungsi aslinya. Dapat kita perhatikan dari ketiga gambar berikut, di mana kita memiliki 3 pemetaan himpunan A terhadap B. Lalu untuk selanjutnya, dari ketiga gambar yang tadi terlihat, dapat kita lihat pada gambar pertama yang merupakan fungsi injektif, dan lalu gambar kedua yang merupakan fungsi bijektif, dan gambar ketiga yang merupakan fungsi subjektif. Bagaimana kita mengetahui fungsi inverse-nya dari ketiga gambar tersebut? Dapat kita lihat, dapat kita membalikan antara himpunan A dan himpunan B, yang dapat kita lihat pada ketiga gambar berikut. Next. Seperti yang kita lihat dari gambar tadi, ketiga gambar tadi, setelah fungsi tersebut dibalikan, gambar 1 dan 3 dapat dikatakan fungsi karena dari gambar 1, salah satu domain tidak memiliki pasangan. Dan dari gambar 3, salah satu domainnya memiliki pasangan lebih dari 2. Maka dengan demikian, dari gambar 2, hanya fungsi bijektif yang bisa diubah menjadi inverse. Nah, lalu kita akan membahas tentang perbedaan fungsi asli dengan fungsi inverse. Misalkan kita memiliki sebuah fungsi x dan y yang dengan fungsi x dipetakan terhadap y, di mana anggotanya yaitu x dipetakan terhadap himpunan y, maka hasilnya y. Sementara itu untuk fungsi inverse-nya, jika kita memiliki y yang merupakan anggota himpunan y, maka inverse-nya adalah x sendiri yang merupakan anggota dari himpunan x, yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu fungsi inverse akan dijelaskan oleh teman saya. B. Fungsi inverse. Jika suatu fungsi dari A ke dalam B, F adalah fungsi satu-satu dan pada, maka ada fungsi inverse adalah suatu fungsi dari B ke dalam A dengan notasi inverse fungsi B ke A. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan pada dasarnya merupakan fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Jika suatu fungsi dapat dibuat menjadi inverse, maka fungsi tersebut dikatakan bersifat invertible.
Berikut adalah sifat-sifat dari fungsi inverse. Yang pertama, sifat identitas inverse fungsi komposisi fungsi X sama dengan fungsi komposisi fungsi inverse X sama dengan IX. IX adalah fungsi identitas. Yang kedua yaitu sifat evolusi. Inverse fungsi komposisi fungsi inverse X sama dengan fungsi X. Self inverse itu IX inverse sama dengan IX. Sifat inverse komposisi. F komposisi G inverse X sama dengan inverse G komposisi inverse F sama X. Sifat simetris saat menggambar grafik fungsi dengan inversnya, ia akan bercermin terhadap garis Y sama dengan X. Jika fungsi berpotongan dengan garis Y sama dengan X, maka fungsi tersebut akan berpotongan pula dengan inversnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah cara mengubah fungsi menjadi fungsi inverse. Agar kita dapat mengubah fungsi menjadi fungsi inverse, sebelumnya kita lebih baik memperhatikan grafiknya terlebih dahulu. Syarat utama dari fungsi inverse yaitu fungsi harus bijektif atau koresponnya itu satu supaya hasil fungsi inverse yang dihasilkan sesuai dengan fungsi aslinya, terutama saat fungsi inverse balik. Nah, berikut cara untuk mencari fungsi inverse dari fungsi asli. Pertama, misalkan kita memiliki fungsi X yang itu sama dengan Y. Pertama, kita tukarkan variabel X itu sama dengan Y. Maksudnya kita ubah variabel dari Y menjadi X dan X sendiri menjadi Y. Lalu cara ketiga atau langkah ketiga adalah mencari nilai dari variabel Y. Dan langkah terakhir adalah ubah variabel Y menjadi F inverse X. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas dalam contoh soal. Misalkan fx itu sama dengan 4x min 1, maka tentukanlah inverse dari fx. Pertama, jawab sesuai dengan langkah-langkah pada slide sebelumnya. Langkah pertama adalah kita misalkan fx itu sama dengan y, yaitu y sama dengan 4x min 1. Lalu langkah kedua kita tukar variabel x dan y. Maksudnya kita ubah variabel dari y menjadi x dan sebaliknya. Maka persamaannya menjadi x sama dengan 4y min 1. Lalu kita mencari nilai dari variabel y. Dari persamaan yang sudah didapat, maka kita akan mendapatkan persamaan baru yaitu y itu sama dengan x plus 1 per 4. Saya tidak gitu. Langkah terakhir adalah ubah variabel y menjadi f inverse x. Maka kita akan mendapatkan persamaan f inverse x itu sama dengan x plus 1 per 4. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu jenis fungsi dan inverse-nya. Ada berbagai macam fungsi yang kita kenal dan tanpa kita sadari bahwa sebagian fungsi ternyata merupakan fungsi inverse. Nah, berikut tabel singkat mengenai fungsi dan inverse-nya. Nah, di sini ada kelompok fungsi aljabar, ada jenis fungsi, bentuk inverse, dan ada juga catatannya. Nah, untuk fungsi linear, itu bentuk fungsinya fx sama dengan mx plus minus b. Untuk bentuk inversenya f inverse x sama dengan x plus minus b per m. Nah, untuk jenis fungsi suku x tunggal berpangkat n, fx sama dengan x pangkat n. Untuk bentuk inversenya sama dengan akar pangkat n dari x atau sama dengan x pangkat 1 per 6. Kemudian untuk
Kemudian untuk bentuk polinomial berakar kembar berpangkat n, fx sama dengan x plus minus a pangkat n dengan inversnya x sama dengan akar pangkat n x plus minus a. Nah, untuk fungsi rasionalnya, fx sama dengan ax plus b per cx plus d, dan bentuk inversnya adalah min dx plus b per cx dikurang a. Nah, untuk fungsi irasional, fx sama dengan akar x pangkat n. Nah, untuk fungsi inversnya itu f inverse x sama dengan x pangkat n. Dan untuk bentuk lainnya fx sama dengan akar pangkat n dari x plus minus a, dan bentuk inversnya f inverse x sama dengan x pangkat n plus minus a. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok fungsi transdental, di mana kelompok fungsi transdental ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Nah, fungsi eksponen ini memiliki fx sama dengan ax, yang dimana inverse fx sama dengan log ax. Yang kemudian ada juga fx sama dengan a pangkat px plus minus q, dengan inverse fx sama dengan log ax plus minus q per p. Yang terakhir ada fx sama dengan e pangkat x, dengan inverse fx sama dengan ln x. Nah, yang kedua ada fungsi logaritma. Pada fungsi logaritma itu tersendiri ada fx sama dengan log ax, dengan inverse fx sama dengan a pangkat x. Kemudian ada fx sama dengan log a px plus q, dengan inverse fx sama dengan ax plus minus q per p. Kemudian ada fx sama dengan ln x, dengan inverse fx sama dengan e pangkat x. Logaritma ditemukan oleh John Napier, di mana dapat digunakan untuk mencari inverse dari fungsi eksponen. Ln pada logaritma natural merupakan logaritma dengan basis e, dengan e itu sama dengan atau setara dengan 2,718. Nah, baiklah. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.